Baik, topik yang diambil dalam presentasi ini adalah komputasi klaster. Pengertian: komputasi klaster merupakan bentuk komputasi terdistribusi yang serupa dengan komputasi paralel atau grid, namun dikategorikan dalam kelas tersendiri karena memiliki banyak kelebihan, antara lain ketersediaan yang tinggi, layanan penyimbangan beban, serta komputasi kinerja tinggi. Sebagai pemimpin industri server berkinerja tinggi, Gigabyte Teknologi memberikan panduan teknologi untuk membantu Anda dalam mempelajari komputasi klaster. Kami juga merekomendasikan server Gigabyte yang dapat membantu Anda dalam memanfaatkan komputasi klaster. Yang berikutnya, arsitektur komputasi klaster. Pertama, node. Komponen setiap komputer atau server yang menjadi bagian dari klaster. Arsitektur merupakan elemen dasar yang membentuk struktur dari sistem klaster. Yang kedua, jaringan. Komponen sistem jaringan yang menghubungkan node-node dalam klaster. Arsitektur menyediakan saluran komunikasi antar node yang sangat penting untuk berbagi. Yang ketiga, manajer klaster. Komponen perangkat lunak atau sistem yang bertanggung jawab atas manajemen sumber daya dan penjadwalan tugas di dalam klaster. Arsitektur menentukan cara klaster diorganisasi, mengelola alokasi sumber daya, dan mendistribusi tugas. Yang keempat, penyimpanan terdistribusi. Komponen sistem penyimpanan yang terdistribusi di seluruh klaster, memungkinkan node untuk berbagi dan mengakses data secara bersamaan. Arsitektur menyediakan akses bersama ke data yang diperlukan untuk tugas yang melibatkan manipulasi atau analisis data bersama. Yang kelima, protokol komunikasi. Komponen set aturan dan prosedur untuk komunikasi antar node dalam klaster. Arsitektur menyusun dasar untuk pertukaran informasi dan koordinasi tugas di dalam klaster. Yang keenam, manajer kinerja. Komponen perangkat lunak atau modul yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola kinerja klaster. Arsitektur menyediakan informasi tentang penggunaan sumber daya beban kerja dan efisiensi klaster. Yang ketujuh, node control. Komponen node khusus yang bertanggung jawab atas koordinasi dan pengelolaan klaster secara keseluruhan. Arsitektur memainkan peran sentral dalam pengelolaan klaster, terutama dalam hal pengaturan awal dan pemeliharaan. Yang kedelapan, manajemen kesalahan. Komponen mekanisme atau perangkat lunak yang mengelola kegagalan yang mungkin terjadi pada node atau dalam klaster. Arsitektur menyusun strategi pemulihan dan pengelolaan kesalahan untuk memastikan kelangsungan operasional klaster. Yang kesembilan, akses keamanan. Komponen langkah-langkah keamanan yang diimplementasikan untuk melindungi klaster dari akses yang tidak sah. Arsitektur menentukan kebijakan keamanan dan mengimplementasikan protokol keamanan untuk melindungi data dan sumber daya klaster. Yang berikutnya, cara kerja komputasi klaster. Yang pertama, konfigurasi dan persiapan. Node-node dalam klaster dikonfigurasi dan dipersiapkan untuk berpartisipasi dalam komputasi klaster. Jaringan node-node diatur agar memungkinkan komunikasi yang efisien. Yang kedua, manajemen sumber daya. Sistem klaster memanfaatkan manajemen sumber daya untuk mengalokasikan tugas kepada node yang tersedia. Informasi tentang sumber daya seperti kapasitas CPU, memori, dan penyimpanan diambil untuk penjadwalan tugas. Yang ketiga, penjadwalan tugas. Algoritma penjadwalan menentukan tugas mana yang harus dijalankan oleh setiap node dalam klaster. Tujuan penjadwalan adalah memaksimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi waktu eksekusi.
Yang keempat, distribusi tugas. Tugas-tugas komputasi dibagi menjadi subtugas yang dapat dijalankan secara paralel. Subtugas ini didistribusikan ke node-node dalam klaster untuk dieksekusi secara bersamaan. Yang kelima, komunikasi antar node. Node-node dalam klaster berkomunikasi satu sama lain selama eksekusi tugas. Proses ini melibatkan pertukaran data, sinkronisasi, dan koordinasi untuk memastikan konsistensi dan keberlanjutan komputasi. Yang keenam, penyusunan hasil. Setelah setiap node menyelesaikan tugasnya, hasilnya dikumpulkan dan disusun menjadi hasil akhir. Proses ini memungkinkan melibatkan pengurutan, penggabungan, atau pemrosesan tambahan tergantung pada sifat tugas yang dijalankan. Yang ketujuh, manajemen kesalahan. Sistem klaster umumnya dilengkapi dengan mekanisme manajemen kesalahan untuk menangani kegagalan yang mungkin terjadi pada satu atau beberapa node. Ketika terjadi kegagalan, tugas-tugas yang belum selesai dapat dialihkan ke node lain untuk memastikan kelangsungan komputasi. Yang kedelapan, pemantauan dan pemeliharaan. Pemantauan kinerja klaster dan pemeliharaan perlu dilakukan secara teratur. Ini termasuk pemantauan beban kerja, keandalan node, dan penanganan masalah yang mungkin muncul. Yang berikutnya, contoh penerapan komputasi klaster. Yang pertama, penelitian ilmiah dan simulasi. Contoh, simulasi perubahan iklim, dinamika fluida, atau pemodelan kehidupan sel dan biologi komputasional. Yang kedua, analisis data besar. Contohnya, pengolahan dan analisis besar dataset dalam bidang kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan analisis data. Yang ketiga, render grafis dan animasi. Contohnya, pembuatan film animasi atau efek visual dalam industri hiburan. Yang keempat, bioinformatika. Contohnya, pemrosesan data genetika, analisis sekuens DNA, atau simulasi folding protein. Yang kelima, keuangan dan analisis risiko. Contohnya, perhitungan risiko keuangan, analisis portofolio investasi, atau simulasi pergerakan pasar. Yang keenam, pemodelan cuaca dan iklim. Contohnya, simulasi perubahan iklim, prediksi cuaca jangka panjang, atau analisis pola. Yang ketujuh, penelitian obat dan desain molekul. Contohnya, pemrosesan data untuk penemuan obat, simulasi interaksi molekuler, dan desain molekul baru. Yang kedelapan, analisis keamanan dan penetration testing. Contohnya, pengujian keamanan sistem komputer, deteksi ancaman, atau analisis forensik. Yang berikut ciri-ciri komputasi klaster. Yang pertama, terdiri dari banyak mesin sama atau mirip satu sama lain. Yang kedua, penggunaannya berkaitan erat dengan dedikasi network connection. Yang ketiga, semua mesin membagi resource. Mereka mirip seperti direktori umum pada komputer. Yang kelima, masing-masing mesin harus mengizinkan satu sama lain untuk berhubungan tanpa harus menggunakan password untuk akses. Namun, jika masih tetap ingin menggunakan password, maka harus dilakukan dengan cara manual pada setiap mesin. Yang kedelapan, harus punya software seperti MPI agar aplikasi dapat dijalankan pada seluruh nodes. Kategori komputer klaster. Yang pertama, klaster untuk ketersediaan yang tinggi. Yang kedua, klaster untuk pemerataan beban komputasi. Yang ketiga, klaster hanya untuk komputasi. Yang keempat, grid computing.
Yang berikut manfaat klaster. Yang pertama, mengurangi biaya. Yang kedua, pengolahan power. Yang ketiga, meningkatkan jaringan teknologi. Yang keempat, skalabilitas. Yang kelima, ketersediaan. Baik, langsung di bagian jenis-jenis komputasi cluster. Yang pertama, high availability cluster. High availability cluster sebuah node yang terdiri dari 2 atau lebih komputasi yang nantinya akan menyediakan redundansi pada saat perangkat keras maupun perangkat lunak mengalami masalah. Hal ini juga dinamakan failover cluster. Pada saat ini sistem komputasi mengalami masalah, maka operasinya dipindahkan menuju node tambahan agar bisa memberikan layanan berupa komputasi secara terus-menerus. Masuk yang kedua, load balancing. Load balancing berperan di dalam penyeratan beban. Di dalamnya memiliki beberapa server serta klien yang saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Load balancing berfungsi untuk mendistribusikan beberapa pekerjaan dengan memanfaatkan beberapa node yang bekerja di belakang atau back-end node. Pendistribusian tersebut dilakukan secara merata. Yang ketiga, high performance cluster. High performance cluster sebuah jenis cluster computing yang bertugas untuk melakukan eksploitasi terhadap kekuatan pemrosesan yang berasal dari beberapa node. Pada sistem tersebut, cluster bisa dibuat dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dari sistem komputasi dengan cara memecah tugas-tugas menjadi beberapa node, misalnya OpenMosik dan juga Bovul cluster. Baik, kita masuk di kelebihan cluster. Yang pertama, simple di dalam manajemen server. Yang kedua, fleksibel karena bisa di-upgrade dengan menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan. Yang ketiga, biaya membeli perangkat keras server dapat disesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan. Yang keempat, lebih mudah di dalam penanganan suatu database atau sistem yang didukung oleh 100 server dibandingkan dengan 100 server dengan sistem atau database berbeda. Yang keempat, lebih murah dibandingkan dengan superkomputer. Baik, kita masuk di kekurangan komputasi cluster. Yang pertama, program di cluster computing berbeda dengan program pada satu komputer. Yang kedua, harus dapat memecah pekerjaan sehingga bisa terdistribusi dengan baik antara setiap node. Yang ketiga, dikarenakan node-node terpisah, menyebabkan terjadinya delay waktu ketika mengirim data antara node. Yang keempat atau yang terakhir, kesimpulan komputasi cluster. Komputasi cluster menyelesaikan paradoks dari parallel processing. Cluster computing menawarkan pertumbuhan secara bertahap dan sesuai dengan pola pendanaan. Tren-tren baru dalam teknologi hardware dan software membuat cluster lebih menjanjikan. Superkomputer berbasis cluster ada di mana-mana. Baik, untuk presentasi kali ini cukup sampai di sini. Jika ada kekurangan atau kelebihan dari kelompok kami, sekian dan terima kasih.